Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita masuk ke bagian kedua, pembahasan tentang penilaian akhir semester PAS dari PR Intan Pariwara Matematika Peminatan kelas 12. Oke, sebelumnya sudah saya bahas ya dari nomor 1 sampai 20, sekarang giliran nomor 21 sampai 30. Nomor 21, diketahui f(x) sama dengan sin kuadrat 2x, maka f aksen pi per 8 adalah berapa? Oke, jika ada perpangkatan seperti ini, kita kerjakan urut dari pangkatnya, lalu sinnya, baru sudutnya. Maka kita tulis, turunan pertama x adalah, pangkat 2 kalau diturunkan adalah 2 dikali sin pangkat 1. Ya, pangkatnya ke depan, lalu pangkatnya kurangi 1. Turunannya sin adalah cos. Turunannya 2x adalah 2. 2 dikali 2 ini jadinya 4 sin 2x cos 2x. Sementara yang ditanyakan adalah f aksen dari pi per 8. Kita masukkan saja 4 dikalikan sin 2 kali pi per 8 dikalikan kosinus 2 kali pi per 8. Kalau kita sederhanakan jadinya 4. Pi per 4 adalah 45. Sin 45 adalah setengah akar 2, cos 45 derajat juga setengah akar 2. 4 bisa kita sederhanakan sama seperempat ini, setengah kali setengah. Tersisa akar 2 kali akar 2 adalah 2. Kita lanjut ke nomor 22. Jika f(x) sama dengan 2x plus 1, cos 2x plus pi, maka turunan pertama saat x-nya pi per 2 adalah berapa? Oke, ini adalah bentuk perkalian, jadi kita perlu memisalkannya sebagai U dan V. Misal U adalah yang pertama, yaitu 2x plus 1, dan V adalah cos 2x plus pi. Kita cari turunannya U, 2x turunannya 2, 1 turunannya 0. Kita cari turunannya V, cos itu turunannya negatif sin, sudutnya tetap. Turunannya 2x plus pi adalah 2, taruh sini. Next, kita tinggal memasukkan bentuk turunannya, yaitu U aksen V ditambah UV aksen. Ini rumus kalau fx-nya berupa U kali V. Oke, U aksennya tadi 2. Dikalikan V-nya itu cos 2x plus pi ditambah U itu 2x ditambah 1 dikalikan V aksen yaitu ini negatif 2 sin 2x ditambah pi. Berikutnya kita ganti saja F aksen dengan nilai x-nya pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat ya, jadi 2 cos 2 kali pi per 2 ditambah pi ditambah 2 kali pi per 2 ditambah 1 dikali min 2 sin 2 kali pi per 2 ditambah pi. Oke, kita bisa coret yang ada per 2 ini. Oke, kita hitung jadinya 2 cos 2 pi ya, 2 cos 2 pi ditambah ini jadinya pi plus 1 dikalikan min 2 sin 2pi. Ingat 2pi berarti 360 derajat. 2 kali cos 360 derajat nilainya 1. Ini jadinya pi plus 1 dikali min 2 sin 360 derajat adalah 0. Berarti yang sekian ini 0 semua. Jawabannya adalah 2. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. 23. Diketahui f(x) sama dengan cos x min setengah dikalikan sin 2x plus pi. F aksen dari pi per 2 adalah berapa? Sama, ini juga perkalian, jadi kita misalkan ini U, ini V ya. Misal U kita adalah cos x min pi per 2 dan V kita adalah sin 2x ditambah pi. Oke, kita turunkan U aksen menjadi cos itu negatif sin, sudutnya tetap x min pi per 2, turunannya x min pi per 2 adalah 1. Sehingga tetap ini ya, min sin ini ya. Kemudian V aksen
sin turunannya adalah cos, turunannya 2x plus pi adalah 2. Oke, sekarang kita cari turunannya. Jika fx sama dengan u kali v, maka f aksen x adalah u aksen v plus uv aksen. U aksen kita isi dengan itu, yaitu min sin x min pi per 2 dikalikan v, yaitu sin ini, ditambah u, yaitu cos, dikalikan v aksen, yaitu 2 cos. Baik, yang ditanyakan adalah f aksen dari pi per 2 atau 90 derajat. Kita tulis jadi min sin pi per 2 dikurangi pi per 2 dikalikan sin 2 kali pi per 2 ditambah pi ditambah cos pi per 2 dikurangi pi per 2 dikalikan 2 cos 2 kali pi per 2 ditambah pi. Baik, yang ini jadinya 0, jadi min sin 0 dikalikan sin, ini kita coret jadinya 2 pi ditambah cos pi dikurangi pi per 2 kurangi pi per 2 itu 0 dikalikan 2 cos, kita coret pi tambah pi 2 pi. Sin 0 nilainya 0, sin 2 pi juga 0 ditambah cos 0 nilainya 1 kali 2 cos 360 juga 1, sehingga ini 0 ditambah 2, sehingga jawabannya adalah 2. Kita lanjutkan nomor 24. Jika f aksen double ya, f double aksen adalah turunan kedua dari fungsi itu, maka nilai f aksen pi per 6 adalah berapa? Oke, langkah pertama kita tentukan dulu turunan pertamanya ya. Jadi fx sama dengan sin pangkat 4 3x. Turunan pertamanya. Pertama turunkan pangkat 4 dulu, kedua turunkan sin, yang ketiga turunkan sudutnya. Berarti pangkat 4 turun, 4 dikalikan sin pangkat 3. Sin diturunkan yaitu cos 3x. 3x diturunkan yaitu 3. 3 sama 4 jadinya 12, sin pangkat 3 3x dikalikan cos 3x. Langkah berikutnya kita akan menurunkan lagi sekali lagi, karena ini baru turunan pertama, sedangkan yang diminta adalah turunan kedua. Karena setelah kita turunkan menjadi bentuk perkalian u kali v, kita anggap ini u, ini v ya. Jadi kita buat permisalan dulu. Misal u-nya adalah 12 sin pangkat 3 3x, sedangkan v-nya adalah cos 3x. Turunannya u adalah 3 kalikan depan 12, jadi 12 dikali 3 sin pangkat 2 3x, kita turunkan 3-nya, lalu turunkan sin-nya menjadi cos 3x, lalu turunkan 3x-nya menjadi 3. Atau boleh kita ringkes ya menjadi u aksen sama dengan 3 dikali 3 9 dikalikan 12, yaitu 108 sin kuadrat 3x dikalikan cos 3x. Sekarang yang v aksen, cos 3x turunnya adalah negatif sin 3x dikali 3. Oke, sudah lengkap. Sekarang kita masukkan ke rumus f double aksen x, yaitu pakai u aksen v ditambah u v aksen. U aksen kita adalah ini ya, 108 sin kuadrat 3x cos 3x dikalikan v, v-nya itu cos 3x, ditambah u 12 sin pangkat 3 3x dikalikan v aksen, yaitu min 3 sin 3x. Kita sederhanakan dulu biar gampang hitungnya, yaitu 108 sin kuadrat 3x, cos juga kuadrat ya, ditambah 12 sama ini jadinya negatif 36. Ini 12 sama 3, sinnya jadi pangkat 4 3x.
Oke, sudah hampir jadi. Langkah berikutnya kita tinggal mengganti dengan F turunan kedua dari pi per 6. Oke, biar cepat kita buat derajat saja. Pi per 6 itu adalah 30 derajat ya. Kita masukkan ke perhitungan ini saja langsung. 108 dikalikan sin 30 sin kuadrat ya, 30 kali 3 yaitu 90 dikalikan cos kuadrat 90 juga, dikurangi 36 sin pangkat 4, 3 kali X berarti 90. Sin 90 itu 1 kuadrat, cos 90 itu 0 kuadrat, dikurangi 36, sin 90 juga 1 pangkat 4. Yang depan karena ada perkalian 0 jadinya 0. Ini negatif 36, 1 pangkat 4, 1. Sehingga hasilnya negatif 36. Kita lanjutkan nomor 25. Diketahui fx sama dengan sin 2x dari 0 sampai pi. Titik stasioner fungsi f adalah berapa? Oke, yang pertama kita tentukan turunannya dulu. Turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan sin 2x, turunannya adalah cos 2x dikalikan 2. Kemudian kita tulis syarat stasioner. Syarat mencapai stasioner adalah turunan pertama harus 0. Turunan pertamanya adalah 2 cos 2x sama dengan 0. Kita bagi 2, cos 2x sama dengan 0. Kita cari cos berapa yang nilainya 0. Ternyata cos 90 atau pi per 2. Sesuai aturan pada persamaan kosinus ya, kalau ada cos x sama dengan cos alfa, nanti x sama dengan alfa atau x sama dengan min alfa plus K360 ya. Oke, kita kerjakan dengan cara ini. Berarti kalau kita punya cos 2x sama dengan cos pi per 2, maka 2x sama dengan pi per 2 plus K2pi, atau 2x sama dengan min pi per 2 plus K2pi. Untuk mempermudah semua saya kalikan 2 menjadi 4x sama dengan pi dikali 2 jadinya 4pi, atau x sama dengan kita bagi 4 semua per 4, atau x nya nanti kalau k-nya 0 jawabannya pi per 4. Kalau k-nya 1 dia jadi 1 tambah ini ya 5 per 4, dan tidak memenuhi karena batasnya cuma sampai pi, jadi cukup x nya ini saja. Yang kanan kita selesaikan sama, kita kali 2, 2x jadi 4x, min pi per 2 jadi min pi, K2pi jadi K4pi. Kita bagi dengan min 4, kita bagi 4 semua per 4, sehingga x sama dengan min pi per 4 tidak bisa, tambahi k-nya 1 jadi 4 min 1 ya, 3 per 4 pi. Oke, kita sudah mendapatkan dua nilai, yaitu pi per 4 dan 3 per 4 pi. Jawabannya adalah yang D. Di titik itu dia akan mencapai stasioner ya. Baik, kita lanjutkan. Kali ini nomor 26 tentang fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi fx sama dengan cos 3x didefinisikan pada interval 0 sampai pi. Fungsi f turun pada interval mana saja? Baik, untuk menentukan fungsi naik dan turun, syarat fungsi turun itu adalah turunan pertama adalah kurang dari 0 atau negatif. Kita akan mencari di mana turunannya yang bernilai negatif. Oke, langkah pertama tentukan turunannya dulu, yaitu f aksen x sama dengan cos 3x, turunnya adalah min sin 3x dikali 3. Kemudian syarat fungsi turun. Oke, syarat turun adalah turunan pertama harus negatif. Turunan pertama tadi apa? Negatif 3 sin 3x itu harus negatif. Kemudian kita tentukan harga nolnya ya. Kita cari harga nolnya, yaitu kita sama dengan kan 0. Min 3 sin 3x sama dengan 0 dulu. Kita bagi min 3 semua, jadinya sin 3x 0 juga.
Sin berapa yang nilainya 0? Ya, sin 0. Kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan persamaan sin 3x sama dengan sin 0, kita gunakan persamaan sin, yaitu jika ada sin x sama dengan sin alfa, maka x-nya adalah alfa plus K360, atau x sama dengan 180 min alfa plus K360. Oke, ini dasarnya ya. Berarti 3x akan sama dengan 0 plus K2Pi, atau 3x sama dengan 180 min 0 plus K2Pi. Kalau kita bagi 3 semua menjadi 0 plus K2 per 3Pi. Kalau kalau dibuat x sama dengan ini menjadi Pi plus K2Pi per 3. Berapakah nilai x yang mungkin? Kalau K-nya 0, ya, kalau K-nya 0, maka nilai x-nya adalah 0. Dan di sini x-nya lebih dari 0, jadi 0 tidak ikut ya, 0 tidak ikut. Kalau K-nya 1, nilainya akan menjadi 2 per 3Pi. Oke, berikutnya untuk yang kanan, kalau x-nya 0, kalau K-nya 0, dia akan ketemu Pi per 3. Kalau K-nya 1, dia akan menjadi ganti 1 ya, berarti 2 tambah 1, 3 per 3. 3 per 3 itu 1 pi dan tidak memenuhi karena di sini tidak ada sama dengannya. Berarti cukup hanya ini penyelesaiannya. Kemudian kita gambar garis bilangan, paling bawah atau batas bawahnya 0, batas atasnya adalah pi. Kita punya dua hasil, yaitu pi per 3, yang kecil dulu ya, dan 2 pi atau 2 per 3 pi. Ingat, pi per 3 adalah 60 derajat. Kita akan mencoba sampel angka di sini. Kita uji x sama dengan 30 misalnya. Silakan dimasukkan ke turunan kedua, turunan pertama ya, yaitu min 3 sin 3x. F aksen 30 sama dengan min 3 sin 3 kali 30. Ini 90. Sin 90 itu 1, min 3 kali 1 itu min 3 alias bertanda negatif. Di atasnya 30 bertanda negatif, di sini positif, di sini negatif. Oke, kita cari yang turun. Turun itu ciri-cirinya adalah fungsinya kurang dari 0 turunannya. Yang ini nih, ini turun ini. Yang pi per 3 sampai 2 pi per 3 itu naik, kemudian yang ini turun lagi. Jadi kapan interval dia turun? Interval dia turun adalah saat 0 sampai pi per 3, yaitu yang ini, dan ini 2 per 3 sampai pi, 2 per 3 pi sampai pi. Kita cari yang jawabannya seperti ini, 0 sampai pi per 3, 2 per 3 sampai pi. Jawabannya adalah B. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang ke nomor 27. Diketahui f(x) sama dengan 1/3 sin 3x ditambah pi untuk x dari 0 sampai pi. Fungsi f naik pada interval berapa? Baik, caranya kita turunkan dulu yang pertama ya. Jadi f aksen x sama dengan 1/3 sin turunannya adalah cos 3x ditambah pi. Turunannya 3x tambah pi adalah 3. Kita coret, jadinya tinggal cos 3x plus pi. Oke, berikutnya kita tentukan batasnya di mana dia naik atau menggunakan syarat naik, syarat fx naik, yaitu turunan pertama harus lebih dari 0 ya. Berarti cos 3x ditambah pi harus lebih dari 0. Kita cari harga nolnya. Harga nolnya adalah cos 3x ditambah pi sama dengan 0. Kita cari cos berapa yang nilainya 0. Cos yang nilainya 0 adalah cos 90 atau pi per 2. Oke, untuk persamaan cos penyelesaiannya adalah alfa sama negatif alfa. Berarti 3x ditambah pi sama dengan alfa, yaitu pi per 2 ditambah K2Pi
atau 3x ditambah pi sama dengan min alfa, berarti min pi per 2 ditambah K2pi. Berikutnya kita kalikan 2 saja biar pernya hilang, menjadi 6x ditambah 2pi sama dengan pi ditambah K4pi. Kemudian 6x sama dengan pi dikurangi 2pi masih min pi K4pi, sehingga x sama dengan min pi ditambah K4pi per 6. X yang memenuhi adalah, kalau K-nya 0 ini jadinya min pi per 6 tidak memenuhi. Kalau K-nya 1 berarti 4pi dikurangi pi, jadinya 3pi per 6. Ini memenuhi. Kalau ditambahi 1 lagi K-nya, jadi K-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 4 itu 8, dikurangi pi masih 7pi, tidak memenuhi ya, 7 per 6 tidak memenuhi. Oke, kita hanya mendapatkan satu nilai ini, atau ini boleh kita buat sama dengan pi per 2 saja ya, karena 3 per 6pi itu setengah pi. Bagian yang kanan sama, kita kalikan 2 semua menjadi 6x ditambah 2pi sama dengan min pi ditambah K4pi. Kita cari bentuknya 6x sama dengan min pi tambah 2pi, jadinya min 3pi. Semuanya kita bagi 6 dibagi 6. Ini x ya, sehingga x yang memenuhi adalah ketika K-nya 0 dia min 3 per 6pi tidak memenuhi. Kalau K-nya 1 dia menjadi 4 kali pi dikurangi 3pi, masih 1pi per 6. Kalau K-nya ditambah 1 lagi masih bisa, yaitu 4 tambah 1 itu 5. Oke, berikutnya inilah penyelesaiannya, inilah nilai-nilai x-nya. Kita tinggal menggambarnya di sebuah garis bilangan. Batas paling kiri adalah 0, batas paling kanan adalah 180 atau pi, ini ya. Di tengah-tengahnya ada berapa ini? 1/6 pi. Ada pi per 2. Kemudian ada 5 per 6 pi. Pi per 6 adalah 30 derajat ya, 30 derajat. Kita nyoba angka yang ada di sini saja, misalkan 60 derajat. Kita uji x sama dengan 60 derajat, coba masukkan ke turunan pertama. Turunan pertama tadi apa? Cos 3x plus pi. Cos 3 kali 60 ditambah pi, 180. Ini 180 tambah 180 berarti 360. Cos 360 itu nilainya 1 dan positif. Berarti di atasnya sini positif. Ini negatif, ini negatif, ini positif. Yang positif berarti kurvanya naik, yang negatif turun. Ini turun, ini naik, ini turun, ini naik. Pertanyaan adalah berapakah atau di manakah interval fungsi f itu naik. Jadi yang naik kita tinggal ambil tuh. Berarti antara 6 pi per 6 sampai pi per 2 dan 5 per 6 sampai pi, 5 per 6 pi sampai pi. Kita cari jawabannya seperti itu, pi per 6 sampai pi per 2, 5 per 6 sampai pi. Oke, jawabannya yang C. Kita lanjutkan untuk nomor 28. Fungsi f dirumuskan sebagai berikut. Tentukan interval di mana fungsi f cekung ke bawah. Syaratnya adalah turunan kedua cekung ke bawah itu kurang dari 0. Kalau cekung ke atas, turunan kedua lebih dari 0. Berarti kita turunkan dulu fungsinya. Setengah cos itu turunannya min sin, sudutnya tetap. 2x plus pi per 4 itu turunannya adalah 2. Jadi kita turunkan sinnya, baru turunkan sudutnya. 2 sama ini tinggal min 1, jadinya kita peroleh min sin 2x ditambah pi per 4. Ini masih turunan pertama, kita cari turunan keduanya. Min, sin itu turunannya cos 2x plus pi per 4 turunannya adalah 2. Baik, ini adalah turunan keduanya. Nah, syarat agar cekung ke bawah yaitu adalah turunan kedua kurang dari 0. Tadi turunan kedua adalah min 2 cos 2x ditambah pi per 4.
harus kurang dari 0. Kita cari harga nolnya dulu, yaitu min 2 cos 2x ditambah P per 4 sama dengan 0. Kita bagi min 2 semua, jadi min 2 nya hilang, tinggal cos. Kita cari cos berapa yang nilainya 0. Ya, dia adalah cos 90 atau cos P per 2. Oke, untuk yang cos kita kerjakan dengan persamaan cos, yaitu alfa sama min alfa ya. Jadi 2x plus P per 4 sama dengan alfa, yaitu ini alfanya P per 2 plus K2P. Yang satunya 2x ditambah P per 4 sama dengan min alfa, berarti min P per 2 ditambah K2P. Oke, ada penyebut 2, ada penyebut 4. Saya kalikan 4 saja langsung. 2 kali 4 itu 8. X P per 4 dikalikan 4 itu tinggal P. P per 2 dikalikan 4 itu masih 2P. K2P jadinya K8P. 8X sama dengan 2P dikurangi P tetap P. Berarti X sama dengan P ditambah K8P per 8. Oke, X-nya mintanya 0 sampai P. Berarti kita tulis X yang mungkin adalah P per 8, yaitu K-nya 0. Kalau K-nya 1 jadinya 9 per 8 sudah melebihi batas P, jadi gak usah kita tulis. Kita sekarang kerjakan yang kanan, sama kita kali 4 ya. Jadi 2X jadinya 8X ditambah P. Ini jadinya min 2P ditambah K4P. Min 2P, min P jadinya min 3P. Ini maaf harusnya 8 ya. Harusnya 8P. Sekarang kita bagi ya. Dibagi 8. Berapa X yang mungkin? Kalau K-nya 0 berarti 0 ditambah 3 min 3P ya, 0 dikurangi 3P per 8, tidak memenuhi karena negatif. Kalau K-nya 1 berarti di sini 8 kurangi 3 jadinya 5 per 8P. Oke, saya pikir ini saja, karena kalau ditambah 1 lagi 8 tambah 5 13 per 8P sudah melebihi ya. Kita ambil batasnya itu saja, yaitu 0 dari soal dan P dari soal. Di tengah-tengah itu punya P per 8 dan 5 per 8P. Oke, P per 8 adalah 22,5. 5 per 8, ya kita ambil sampel saja angka di sini. Misalkan di sini kita punya angka, ini berapa, 22,5. Misal aku ambil 30 saja. Turunan pertama dari, turunan kedua maaf. Turunan kedua dari 30. Turunan keduanya ini, min 2 cos ini. Berarti min 2 cos 2 kali 30 itu 60 ditambah P per 4 itu 45. Jadinya min 2 cos 105. Ingat 105 itu kuadran 2, nilainya pasti negatif karena cos ya. Ini juga negatif. Negatif 2 kali negatif pasti positif. Sehingga di atasnya ini boleh kita kasih tanda plus, di sini min, di sini min. Nah, yang manakah yang cekung ke atas, manakah yang cekung ke bawah? Kita tinggal lihat. Yang cekung ke bawah itu yang ciri-cirinya negatif. Jadi ini cekung ke bawah gini. Yang ini positif, itu cekung ke atas gini. Kemudian yang ini negatif, cekung ke bawah ya. Jadi kalau yang ditanya adalah cekung ke bawah, kamu tinggal ambil yang 0 sampai P per 8 dan 5 per 8P sampai P ya, 5 per 8P sampai P, 0 sampai P per 8 dan 5 per 8 sampai P. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 29. Diketahui Fx sama dengan setengah dikurangi cos X plus P per 2, titik balik maksimum fungsi F adalah apa? Oke, titik balik maksimum itu sama saja kita ditanyakan nilai stasioner atau titik stasioner maksimum ya. Oke, syarat stasioner kita cari turunan pertama dulu. Setengah turunannya 0, min, cos turunannya itu min sin.
X plus pi per 2 turunnya 1. Jadi min jadinya plus ya. Seperti ini. Berikutnya kita cari syarat stasioner, yaitu turunan pertama harus sama dengan 0. Berarti sin X ditambah pi per 2 harus sama dengan 0. 0 itu sin berapa? Ya sin 0. Berarti penyelesaiannya X ditambah pi per 2 sama dengan 0 plus K2pi, atau X ditambah pi per 2 sama dengan 180 min 0 ya, atau pi min 0 plus K2pi. Semuanya kita kali 2 menjadi 2X ditambah pi sama dengan K2pi, atau kita buat 2X sama dengan berarti min pi ditambah K2pi. Kita lanjutkan ke atas, berarti X sama dengan min pi ditambah K2pi per 2. Itu yang kiri. Sementara yang kanan sama, kita kalikan 2 menghasilkan 2X plus pi sama dengan 2pi plus K. Maaf ya, ini harusnya K4pi ini, karena dikalikan 2 ya, K4pi, 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 kemudian 2pi dikurangi pi itu tinggal pi, ditambah K4pi, sehingga X sama dengan pi ditambah K4pi per 2. Oke, berikutnya kita tinggal mencari nilai X yang memenuhi ya. Kalau K-nya 0, min pi per 2 nggak bisa. Kalau K-nya 1, 4 kurangi 1 masih 3 per 2pi. Ini masih aman. Yang kedua, kalau K-nya 0, X-nya menjadi pi per 2, bisa. Kalau K-nya 1, jadinya berapa ini? 4 tambah 1, 5 per 2, sudah di luar ya. Jadi opsinya hanya ini, pi per 2 atau 3 per 2 pi. Sekarang kita cari yang manakah yang menghasilkan maksimum ya. Atau paling gampang kita langsung uji coba saja. Kita coba yang pi per 2 dulu. Coba masukkan ke fungsi f. F pi per 2, f ini ya, yang ini. Berarti setengah dikurangi cos pi per 2 ditambah pi per 2. Berapa itu? 90 tambah 90 ada 180, cos 180 itu negatif 1 ya. Ini nanti negatif 1. Cos 180 negatif 1, berarti setengah ditambah setengah dikurangi negatif 1 adalah setengah ditambah 1 atau 1/2 ya. Kita cek apakah nilai yang satunya bisa lebih dari ini. Kita cek untuk X sama dengan 3 per 2pi. Berarti F 3 per 2pi sama dengan setengah dikurangi cos 3 per 2pi dikurangi pi, ditambah pi per 2. Ini jadinya 4 per 2 atau 2pi. Cos 2pi itu nilainya 1, berarti setengah dikurangi 1, jawabannya negatif setengah. Jadi yang menghasilkan maksimum itu titik yang ini ya, pi per 2, pi per 2, 3 per 2. Yang minimum yang ini ya, yang minimum yang ini, yang bawah ini, yaitu 3 per 2pi, min setengah. Kita cari jawaban yang ada, yaitu pi per 2, 3 per 2. Pi per 2, 3 per 2, jawabannya C. Oke, terakhir nomor 30. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2 sin x plus pi per 3. Grafik fungsi f melalui titik yang berabsis x2 pi per 3. Persamaan garis sigung di titik tersebut adalah berapa? Ingat, PGS itu rumusnya adalah y min y1 m x min x1. Oke, yang kita butuhkan adalah adanya titik x dan y dan m. Sementara di soal ini baru ada nilai x-nya. Jadi kita cari nilai y-nya dulu ya. Jadi x sama dengan 2 per 3pi, masukin ke rumus f.
Berarti 2 sin 2/3 pi ditambah pi per 3 sama dengan 2 sin 2 tambah 1 3 3/3 pi ya, 3/3 pi itu 1 pi. Pada lebih 180, sin 180 itu 0, berarti titiknya 0. Jadi titik singgungnya adalah 2/3 pi, 0. Ini kita catat. Kita sekarang mencari gradiennya dengan cara menentukan turunan pertama. Y aksen atau F aksen 2 tetap, sin turunannya itu cos X plus pi per 3 nya tetap, turunannya X plus pi per 3 adalah 1 ini. Oke, jadi jawabannya adalah 2 cos X ditambah pi per 3. Nah, untuk mencari gradien atau M, itu tinggal kita masukkan F aksen, kita ganti dengan 2/3 pi. Kita ganti X nya tadi ya, ini X nya tadi menjadi 2 cos 2/3 pi ditambah pi per 3, jadinya 2 cos, ini 3/3 yaitu 1 atau cos pi. Cos pi atau cos 180 adalah negatif 1, sehingga jawabannya negatif 2. Ini M nya ya. Baik, sudah ketemu titiknya dan M nya dan gradiennya, berarti kita tinggal membuat persamaan garis singgungnya. PGS di titik 2/3 pi, 0 dengan gradien M sama dengan min 2 adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1 nya 0, sedangkan M nya adalah min 2, X min X1 nya 2/3 pi. Jadinya Y sama dengan min 2 kali X jadi min 2X, min 2 kali ini jadinya plus 4/3 pi. Min 2X ditambah 4/3 pi, jawabannya adalah E. Oke, silakan disimak untuk video-video berikutnya. Ditunggu terus update terbaru dari saya. Sampai jumpa.